Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Tujuan kita berpuasa tidak lain tidak bukan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Karena dengan bertakwa kita akan diberikan jalan keluar, akan diberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, firman Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, Allah berikan solusi. Semoga kondisi pandemi ini dengan kita bertakwa kepada Allah, semoga virus akan segera hilang, amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan bertakwa, Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Hanya orang yang bertakwa yang akan beruntung, hanya orang yang bertakwa yang akan selamat. Kemudian yang kedua, pada saat pandemi seperti ini, selain bertakwa kita harus bersabar. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya kami Allah memberikan ujian kepada kalian, baik ujian berupa ketakutan, kelaparan, kematian, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berita gembirakanlah kepada orang-orang yang sabar. Untuk menghadapi COVID seperti ini, yang kedua adalah sabar. Karena orang sabar akan mendapatkan kemuliaan, karena orang sabar akan mendapatkan kemenangan. Banyak ujian-ujian yang ada dalam kekasih-kasih Allah kepada para nabi. Nabi Yunus alaihissalam pernah dikarantina di perut ikan. Dengan kesabarannya umatnya bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah yang sebelumnya belum beriman. Kita juga tahu Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, di karantina. Dengan kesabarannya dia keluar dari penjara. Selama 11 tahun dia keluar dari penjara, kemudian menjadi utusan, menjadi rasul, dan menjadi raja. Kita ingat juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersemedi di Gua Hira. Dengan kesabarannya beliau diwahyukan oleh Allah, mendapatkan surat Al-Alaq, kemudian menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus istiqomah. Di bulan Ramadan kita melakukan ibadah baik di rumah, baik di musola atau di masjid masing-masing.
Dengan istiqomah kita selalu berpuasa, dengan istiqomah kita selalu beribadah, maka pada bulan Syawal ini bulan peningkatan, kita istiqomahkan puasa kita. Kita tetap berpuasa pada bulan Syawal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan summa atbahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahar." Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa 1 tahun. Kita niatkan istiqomah, tetap berpuasa sunnah pada bulan Syawal ini. Terlebih ketika kita puasa, itu imun bagi kita, tambah sehat kita, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat." Ada orang punya penyakit Parkinson, Muhammad Ali, berobat dimanapun dia tidak kunjung sembuh, di dokter dimanapun dia tidak kunjung sembuh, di tabib Cina pun dia tak kunjung sembuh. Tapi ketika dia melakukan berpuasa, maka dia mendapatkan kesembuhan. Orang di Jerman punya penyakit bertahun-tahun, dia lumpuh, tapi dengan berpuasa disembuhkan oleh Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pada bulan Ramadan adalah syahrul tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka pada bulan Syawal ini kita tingkatkan, kita istiqomahkan. Yang pada bulan Ramadan kita sering di rumah dan membaca Al-Quran 1 juz misalkan dalam 1 hari, kita istiqomahkan tetap 1 hari pada bulan Syawal. Karena membaca Al-Quran itu dialog kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Idza ahabba ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Jika ingin berdialog kepada Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran alif lam mim pahalanya bukan 1. Alif berpahala, lam berpahala, mim juga berpahala. Kemudian bi asri amsalihha, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipatnya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 190. Belum lagi surat Al-Baqarah, belum lagi surat An-Nisa dan surat Al-Imran yang kita baca. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah syahrul sedekah, bulan memperbanyak sedekah. Maka pada bulan Syawal ini kita membantu sesama dengan sedekah. Idhar surur fi qalbil mu'min, memberikan gembira kepada hati orang mukmin, itu termasuk sunnah min sunan Nabi. Maka sedekah itu tadfa'ul bala, menolak bala. Dengan bersedekah kita tidak sakit, dengan bersedekah tidak kita celaka. Kemudian sedekah itu balyazad, bertambah dan bertambah. Dalam Al-Quran Allah firmankan, "Mathul ladin yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti 1 biji yang menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulirnya ada 100 biji menjadi 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih dari itu. Ada masjid di Gua Harjo, itu barusan bangun, pondasinya saja. Ada orang yang lewat, dia catat nomor rekeningnya dan banknya. Gak lama kemudian dia transfer. Setelah transfer nelpon panitia, tolong panitia cek, alhamdulillah saya donasikan uang saya 10 juta. Ketika panitia mengecek, ternyata yang masuk itu bukan 10 juta tapi 20 juta. Dia ke bank kemudian ngambil uang 10 juta. Kemudian dia nelpon ke donatur tadi, "Pak, alamatnya di mana?" "Saya dekat Bandara Adi Sucipto." Gak lama kemudian panitia datang ke rumahnya. Ketika datang, "Assalamualaikum Pak, saya pertama silaturahim. Yang kedua mengucapkan terima kasih Bapak mendonasikan uangnya kepada kami. Dan yang ketiga Pak, saya mengembalikan uang Bapak 10 juta. Karena apa? Bapak transfernya 20 juta, lebih 10 juta. Yang katanya 10 juta mau transfer." Maka sang donatur mengatakan, "Panitianya jujur. Sejak saat ini biar kami yang tanggung. Kalau uang sekarang mungkin 1,5 M. Pertanyaannya, apakah uang sang donatur hilang 1,5 M? Tidak. Dilipat gandakan oleh Allah. 1 bulan kemudian ketika masjid sudah jadi, maka dia mendapatkan properti pembangunan, keuntungan properti pembangunan dari Surabaya yang triliunan nilainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, yang pertama kita harus bertakwa
agar kita mendapatkan jalan keluar dan solusi dari pandemi ini. Yang kedua, kita sabar, karena dengan kesabaran kita akan mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Dan yang ketiga, kita harus istiqomah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan kita tingkatkan pada bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal zalazila wal amrad wa su'al fitan wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khasah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terima kasih, subscribe ya.